Kalian mau nanya gue. Jadi punya gue aja ya. Iya, nanti jadi kalau misalnya kan kemarin gue ngikutin pakai cara lu kan, itunya. Kalau misalnya ada yang gue bingung, sekalian gue tanyain ke lu. Ya udah. Udah kelihatan. Jadi Joni, lu kan belum itu apa-apa. Gue harus ngapain dulu nih? Harus ngapain dulu? Nih PA-nya jadinya pakai berapa dah? 100. Kalau misalkan tergantung lo pakainya kilonewton apa kilogram. Kalau kilogram pakainya 1000, tapi kalau kilonewton lo pakainya 100. Oh, gue tuh ngikutin orang-orang pada pakai 10.197. Berarti diubah. Oh, udah benar. Oke. Nih, John, lo kan dapat data kedalaman tanah tuh dari ibunya. Bentar. Terus habis itu kan yang kemarin gue suruh siapin data. Ntar dulu, itu yang di PDF berarti? Iya, yang kemarin gue bilang lu siapin dulu semuanya itu. Oke, terus habis itu kan ada NSPT nih. Nah, itu ntar NSPT yang di atas 15 tuh harus dikoreksi, ada rumusnya. Rumusnya ini 15 ditambah 0,5 dikali si NSPT dikurang 15. Oke, terus? Itu semuanya yang di bawah 15 lo koreksi. Habis itu lo diameternya mau pakai berapa? Gue juga udah ngubah, tadinya 0,6 terus gue ganti jadi 0,5. Terus habis itu gue di sini ikut-ikutan pakai metode Briaut. Terus habis itu buat yang 10D itu batas atas, kalau 5D itu batas bawahnya. Kalau 10D itu rumusnya si kedalaman tanah dikurang 10 dikaliin sama diameternya. Itu buat nentuin 10D di atas di kedalaman 28 gitu loh, ngerti nggak? Kayak yang tugas terakhir tuh sebelum UTS kan ada kayak gitu. Ngerti nggak? Rumusnya gitu, kedalaman dikurang 10nya dikali D itu diameter kan, itu buat nentuin 10D nya buat si N60 ini fungsinya. Soalnya N60 itu ada batas atas sama batas bawah dibagi rata-rata dari jumlah batas atas sampai batas bawah itu, ngerti nggak? Terus? Kalau ujung tiang itu kan ada ujung tiang kipe itu ada batas atas dari si 10D ini sampai 5D ini. Kayak ini nih contohnya. Ini gue average rata-rata dari kan di yang N60 kedalaman 28 ini batas atasnya kan gue 24 kedalaman 24 sampai kedalaman 30. Makanya di sini rata-rata N60 buat kipe itu dari kedalaman si bentar kok gue jadi 24 harusnya, ini kenapa banyak banget ya? Ya intinya harusnya gitu, tapi ini gue ada yang salah deh. Berarti kalau misalnya gue mau make sure, misalnya 10D-nya 0, terus ininya 5D-nya 6, berarti dari 0 sampai kedalaman 6 doang kan? Iya, itu kalau buat kipe.
Tapi kalau buat QS itu selimut. Jadi dari ujung atas pondasi sampai bawah pondasi. Makanya kalau QS itu cuman cukup butuh 5D batas bawahnya. Kayak ini N60 tuh benar-benar dari ujung atas sampai bawah. Kan soalnya dia selimut kan keseluruhan. Itu dibagi banyaknya nggak sih? Apa average aja udah? Average aja. Iya kayak dibagi rata-rata aja Ran. Soalnya gue ini misalnya itu kan ada 6, ya gue bagi 6 gitu. Iya nggak apa-apa. Kalau misalkan ada 6, terus kalau misalkan ada 4 kan berarti dibaginya 4 kan? Iya gitu. Iya. Ngerti nggak John? Paham gua, cuman sambil merhatiin aja ini. Udah lanjutin dulu ya, Surs. Kalau Johnny rekam aja John. Rekam aja rekam. Udah lanjut. Kalau Briaut itu rumusnya cuman kipe dikali 7. Kalau Briaut kipe itu cuman kipe dikaliin sama AP luasnya ini sama ini. Jadi kita perlu mencari si kipe-nya dulu. Nah, cara nyari kipe-nya tuh 19,7 dikaliin sama PA-nya sama PA-nya dipangkatin 0,36 sama dikali kipe itu rumusnya 19,7 kali PA dikali N60 dipangkatin 0,36 kalau kipe ujung tiang buat Briaut. Kalau misalkan buat QS-nya tuh rumusnya diameter dikali pi, jadi keliling. Kalau QS itu keliling dikaliin sama kedalaman dikali sama FAF. Kalau kipe itu kan dikaliinnya sama luasan. Kalau QS itu dikaliinnya sama keliling. Nah, terus kalau misalkan FAF itu rumusnya 0,224 dikali sama PA dikali sama N60 QS pangkatin 0,29. Terus Q-nya tuh jadi kipe ditambahin nama QS dibagi 3 safety faktornya. Terus kan udah semua. Habis itu input semua data gedung yang dikasih sama Bu Rini, yang PU-nya aja, diambil yang PU-nya aja, ditaruh sini, terus habis itu dibagi. Misalkan gue mau ngambil di kedalaman 28, nanam tiangnya di ujung ke tiang 28, kedalaman 28. Tinggal dibagiin. Cara nyari kebutuhan tiang tuh PU-nya dibagi sama QL-nya, QL di kedalaman 28, terus dibagi semua dari ujung kolom A sampai ke ujung kolom E. Terus didapat segini per kolom. Ini gue kan tadinya kilogram, gue konversi ke kilonewton. Soalnya kan ini QL gue kilonewton. Terus didapat ini di maksimumnya gue kan PU-nya 2075 kilonewton. Gue butuh 3,2 tiang atau setara 4 tiangan. Apa? Iya nggak apa-apa. Terus? Yan. Apa? Berarti tetap harus lihat yang ininya kan, yang terbesarnya kan. Kan setelah kita dapetin si itunya, si all-nya, kita masukin kan ke dalam yang yang data yang kita punya. Nah itu berarti tetap harus lihat yang terbesar kita kan, di berapa. Yang terbesar nanti yang dihitung buat settlement-nya.
Gue mau nyari materi settlement. Tuh juga sama kan kayak Loran udah nyampe situ? Iya udah. Iya, sama. Nah, habis itu kan settlementnya di sini. Penurunan tiang pancang tunggal. Di sini kan ada SE1, SE2, SE3. SE1 itu settlement elastis. SE2 itu settlement ujung tiang. SE3 itu settlement selimut tiang. Terus kalau SE1 tuh kan rumusnya gini, QWP ditambah epsilon ini ya, terus dikaliin QWS dikali L itu kedalaman dibagi sama AP itu luas kan, terus dikaliin sama modulus elastisitas dari beton lu pakai mutu berapa. Kalau gua kan pakai FC 28. Mutu bebas untuk kita nentuin. Iya, lo sebebas lo. Kalau gua Minimal kan berapa minimal? FC-nya 28. Tapi di Praksis gak tahu si Chris pakainya 48. Tapi belum gua ituin lagi sih. Gua masih pakai yang 28. Terus buat epsilon. Hah? Ada dong gue masternya. Iya, nggak apa-apa, nggak pakai. Nah, terus buat epsilonnya kata Bu Rini tuh gak ngaruh sama ini kan ada yang kotak, bulat sama segitiga kan. Kata Ibu Rini suruh pakai yang terbesar aja 0,67. Terus gue pakainya epsilon yang 0,67. Nih sampai sini lo udah ngerti yang SE1. Iya kan. Nih EP gua modulus elastisitas dari pondasi gua. Ini tuh kan gue pakainya kilonewton ya. Sedangkan modulus elastisitas kan 4700 akar FC itu satuannya MPa kan. Nah, dari si MPa ini gue konversi ke kilonewton per meter dikaliin 1000. Makanya hasilnya segini. Ini gue FC 28. Terus buat P-nya itu tuh tadi apa? P itu perimeter ya. Perimeter itu kalau nggak salah keliling. Kelebihan. Jadi kelilingnya 3,14 kali diameter. Bener nggak Pel? Keliling lingkaran kayak gitu. Pi kali D. Ini perimeter, ini QWP-nya. Tadinya kan QWP tuh kalau di buku ada rumus. QS dikurang QL. Terus kata Bu Rini karena kita tanahnya itu lempung, jadinya QWP itu QL, nggak perlu QS dikurang QL. Kalau tanahnya pasir lempung semua sama. Tanah kita lempung semua apa ada beda-beda? Kalau gue sih lempung, nggak tahu deh lo. Kalau gue nyari. Udah lempung aja semua. Iya lempung aja semua.
Udah nggak bisa asistensi ke Bu Rini masalahnya. Bukannya katanya dia mau buka lagi ya pas sebelum itu tuh kan kita ujian Kamis kan, Senin sampai Rabunya itu. Oh dia mau buka, aku nggak tahu. Nggak tahu sih gua. Ya udahlah. Ya udah intinya QWP itu QL. P itu perimeter, EP itu kan tadi udah gue jelasin, itu konversi ke satuan lo. Kalau misalkan lo kilogram ya udah konversi dari MPa ke kilogram. Nah buat E-nya ini kan gue pakai 0,67 yang kata Bu Rini itu. Terus untuk rumus settlement-nya ya ini yang tadi gue jelasin, QWP ditambah dalam kurung si E ini dikaliin ke QS terus dikaliin kedalamannya si L dibagi luasannya dikali EP. Ngerti nggak? Ikutin rumus, intinya kan gue udah ngasih tahu QWP apa, QWS apa, L apa, epsilonnya apa, EP-nya apa. Nah, lo tinggal masukin ke rumus yang di PowerPoint 10 tuh. Oke. Oke. Yan, ini habis ini lu buka asistensi gak sih? Nanti gue kirim file gue. Ya udah, tapi malam gue lihat. Oke, nggak apa-apa. Gue benerin dulu semuanya. Oke. Aden lu ngerti nggak? Serius? Lu ituin aja langsung ke Excel lu. EP. Tapi lu udah catat EP itu apa? EP, P, sama QWP. Kalau QWS itu QS aslinya. Kalau QWP kan QL. Nah, udah dapet tuh. Habis itu lanjut ke rumus settlement 2. Yan, bentar Yan. Kemarin tuh gue bingung deh masalah ini, masalah yang QWP yang kecil. Itu yang abis S1. Itu tuh jadinya pakai yang mana lupa gue. Yang nah, ini. yang itu. Bukan, samping SE1, settlement 1. Nah, yang itu. Nih, bentar gue mau lihat PDF. Soalnya itu kan masuk ke dalam settlement 2 kan rumusnya. Iya. SE2 kan gue pakai yang biasa nih, si QWP ini tuh ada rumusnya. QWP yang tadi QL dibagiin sama luasannya AP. Jadi QWP kecil di settlement 2 itu QWP gede yang tadi dibagi AP dikaliin sama si D diameter dari si fondasi lo. Kalau W kan 0,4 dibagi ES itu di sini tuh. Bentar gua buka Excel lagi. ES-nya itu 25 kali 10 pangkat 3. ES itu modulus dari si tanah berapa sih? Gue ngikutin di buku Braja MDes kayak gini, 25 kali 10 pangkat 3. Kalau misalkan EP kan 4700 akar FC kan. Nah, kalau tanah ini ES gue ikutin buku. Ngerti nggak? Enggak ya? Tebal ngerti nggak? Gua paham. Mana? Tapi gue lagi nyari ES.
Iya, coba cari aja ES di Google tuh gimana. Kalau di sini kan gue ngikutin buku doang ya. QWP kecil kali D diameter dibagi ES dikaliin 1 dikurang ini yang kayak U itu Poisson ratio of soil, gue ngikutin buku juga. Terus dikaliin IWP itu pakainya 0,85. Kalau Poisson itu gue pakainya Poisonnya gue pakai 0,35, samain aja. Itu gue ngikut di buku juga Braja M-Das. Yang mana yang 0, itu? 0,35. Yang mana? Yang ini, Poisson ratio. Berapa tadi? 0,35 ya? Iya, 1 dikurang 0,35 pangkat 2. Dikaliin IWS. IWS itu 0,85. QWS. Gimana nggak ngerti? Maaf. Kan kalau rumus SE kedua ini QWP dikali D dibagi ES dalam kurung 1 dikurang 0,35 pangkat 2 dikali IWP. IWP-nya 0,85. Oh, IWP-nya 0,85. Terus yang si rasio itu 0,35. Terus settlement ketiga ini rumusnya QWS dibagi P perimeter keliling. Kalau gue kan lingkaran berarti keliling lingkaran. Kalau kotak berarti keliling persegi atau segi panjang gitu kan. Terus dikaliin kedalaman dikali D diameternya dibagi ES tadi yang si tanah itu. Terus dikaliin 1 dikurang 0,35. Poisson rasionya 0,35 pangkat 2 dikali IWS. IWS-nya kalau di sini ada rumus 2 ditambah 0,35 dikali akar L per D. Ngerti nggak? Tadi yang PL itu keliling dikali luasnya, kedalamannya ya? Enggak, yang P itu perimeter keliling. Kalau persegi berarti keliling persegi. Terus L-nya? L itu kedalaman. Kedalaman tiang lo nanem. Iya, kalau gue kan 28. Nih. Ini gue nyari IWS dulu yang tadi 2 ditambah 0,35 dikali akar L per D. L gue kan kedalaman 28. Tuh, kedalaman 28. Terus dibagi diameter gue 0,4. Ini 4,93 hasilnya. Apa? Iya, diameter rencana. Terus rumus settlement ketiga kan ini. Tadi gimana? QWS dibagi P perimeter. QWS ini QWS si tiang di kedalaman 28 gua dibagi perimeternya terus dikali sama si L gua kedalaman 28 terus kali lagi sama diameter dibagi ES 25 kali 10 pangkat 3 terus kaliin lagi 1 dikurang si
coefficient rasionya gue pakai 0,35 pangkat 2 dikali sama si IWS. Udah dapat settlement ketiga. Terus kalau udah tuh settlement SE-nya itu dijumlahin dari ketiganya. SE1, SE2, SE3 hasilnya 0,08 meter. Kata Bu Rini itu maksimumnya nggak boleh lebih dari 25 mili. mili, gak tahu coba 25 mili konversi ke meter berapa. Kalau gue satuannya meter ini 0,08. Ngerti nggak? Paham. Tapi nggak tahu. Surs. Apa? Itu N koreksi dapatnya dari mana dah? N koreksi rumus Yon. Rumusnya 15 tambah 0,5 dikaliin. Bentar. Berarti yang atas sama juga semuanya. Iya, sama semua. Enggak Sama yang semua. di atas 15 N koreksi. Kalau yang di bawah? Kalau di bawah nggak perlu di N koreksi. Ini gue yang 7 tetap 7, 6, 9, 9. Itu kok 8 Oh, berarti yang di bawah 5. Coba lihat rumusnya kan jadinya. Serius. 15 tambah 0,5 dikali NSPT dikurang 15. Oks. Yan. Berarti itu yang di bawah 15 tuh kedalamannya kan, bukan NSPT-nya kan? NSPT. Oh, NSPT-nya. Oh ya udah. NSPT yang lebih dari 15 kalau kedalaman sih nggak ngaruh. Oke. Tadian yang lebih dari 25 mili, yang mana? Apa? Nggak boleh lebih dari 25. Itunya pel yang settlement. Hasil settlement semuanya nggak boleh lebih dari 25 mili yang awal-awal gue pas tau itu loh. Itu Iya. si Ana lebih dari 25 semua. Apa? Enggak deh. Iya, ada yang lebih dari 25. Apaan sih? Itu si Ani ada yang lebih dari 25. Ya kan yang dipakainya yang kedalaman 28. Iya, pel. Kan fokus sama yang 28. Gue ini cuma nge-analisis Semua. 0,08 kan lebih daripada 25 mili. Iya. 25 mili. 25 mili itu meter berapa dah? 0,025. Emang iya? 1000. Gak tahu, tapi gue dapetnya segini. Udah lah, bener udah. Iya, seharusnya. Cuman kan gimana? Iya. Iya, gue kemarin tuh mau nge-asisin ini ke Bu Rini. Cuman gitu, dianya nggak mau diasisin kan. Mungkin gue mau nyoba itu, ngubah diameter lagi, gue kecilin. Kan ini masih belum gue ubah-ubah. Cuman ya kalau rumus tetap kayak gitu nggak sih, kan namanya rumus. Intinya nggak boleh lebih dari 25 mili. Tadinya gue berapa ya? 10 meter, 15 meter, 20 meter anjir. Terus gak taunya gue salah di EP-nya. Si EP-nya ini nggak gue konversi ke kilonewton. Masih MPa. Pantesan pas gue jumlahin kok gede banget. Gak masuk akal. Bentar. Nih, di sini ada contoh kasus. Buat settlement 1, settlement 2, settlement 3. Gue ngikutin ini deh tuh. 25 kali 10 pangkat 3 ES-nya. Gue ngikutin contoh soal. Bodo amat, gak peduli gue. Daripada pusing. Bu Rini juga nggak jelas anjing kalau ngajarin. Sedang baca buku beraja doang anjing. Sedangkan beraja aja gue kadang kagak paham bacanya. Kalau gue sih diomelin sama temen gue yang di Untara Turan, lu ngerjain kayak gitu tuh jangan berdasarkan buku doang anjir. Mana dia ngasih data tanah kita tuh
asal, bukan dari proyek asli gitu loh. Jadi kitanya jadi keteteran karena kok ini tanahnya lempung banget, lembek banget. Makanya setemen kita gede tuh karena data tanah kita aja nggak jelas, dia ngasal, bukan dari benar-benar proyek. Orang kemarin pokoknya terakhir aja gue masalah yang gue bilang ke lu itu Yan, yang plusnya ternyata malah jauh banget dari angka yang minus. Itu sama dia malah disuruh ganti kedalaman dan ganti diameter aja. Pokoknya samain aja. Kalau gede ya nggak apa-apa gede katanya gitu. Iya, dia cuma tahu kita beresnya doang anjir, sama kok hasilnya kayak gitu. Dia tuh cuma tahu kayak gitunya doang, bukan proses kita ngerjainnya loh. Sedangkan dia aja ngasih data kita bukan data proyek. Betul, makanya udahlah sebisanya aja. Kampus lain aja ngerjain fondasi tuh pakai bener-bener data proyek, terus di proyeknya titik mana itu pakai data NSPT-nya kayak gitu. Terus harusnya tuh kan ada data borlog, data gitu kan, itu nggak ada kayak yang grafiknya gitu loh. Adin gimana sih Adin? Kan lo ketua kelas ya? Paling nanti di proyek keteteran karena kita patokannya cuma sama buku, bukan hasil proyek. Udah pasti. Temen gue soalnya bener-bener dikasih data borlognya tuh real, terus dia nge-analisis sendiri semuanya. Katanya Bu Reni banyak proyek. Katanya Bu Reni banyak proyek. Iya, tapi dia tuh takut kita nge-share ke orang lain, masa iya, dia ngomong gitu. Tapi saya takut data proyek saya tersebar, makanya saya kasih kalian tuh yang ini aja, yang dari internet. Udah kocak. Ya Gue bener kan? udah hampir mau dikasih data proyek kan sama dia. Clara malahan ngalihin pembicaraan ke hal lain. Terus akhirnya gue nggak jadi dikasih data proyek. Tapi sumpah dah, kita tuh udah nggak ada bahan lagi selain dari Braja, Cok. Karena ibunya juga hebat dari Braja. Iya, dia patokannya Braja. Lanjut. Itu kan tadi baru penurunan tiang tunggal ya, si SE itu. Habis tiang tunggal kita ke tiang grup, penurunan tiang grup. Buat tiang grupnya sendiri, bentar kok ini cuma kayak gini ya. Bingung deh. Rumusnya sebenarnya kayak gini, si penurunan tiang grupnya. Cuma Grup. tadi tunggal ya tulisannya. Habis penurunan tiang grup baru nih ke rumusan ini, konsolidasi tanah. Tapi bentar. Gue Yan. pakai buku apa? Yang N1, N2 itu tuh yang grup kan? Penurunan grup. Iya, cuman kan gue mau ngasih tahu dari mananya, tapi kok nggak ada ya di PowerPoint. Ada di buku sebenarnya. Lo lihat aja di buku Belajar M11, coba nanti samain sama punya gue. Kayak ini nih, N1. N1 tuh kan jumlah tiang ya. N1 itu jumlah dari baris tiang. Kalau ini jumlah dari kolom tiang, kayak kan tiang tuh kayak ada, bentar ya. Misalkan Lu kebutuhan tiangnya berapa ya? 3 ya? 3, sekian kan, gue bulatin jadi 4. Hah? Bangunan apa? Oh, gue bangunan itu, rumah sakit. Terus ini kan misalkan di sini ada tiang. Ini tiang.
Kayak misalkan nih 2 tiang nih, ujung sini sama ujung sini. Kalau pondasi kita kan di atas tiang ini kan, di bawahnya tiang itu di bawahnya si pondasi. N1 ini kayak jumlah barisnya gitu loh. Jadi ini satu, makanya 2, ngerti nggak? Jumlah si tiangnya di satu baris, 1, 2, ngerti nggak? Nah kalau N2 itu jumlah baris tapi dari POV sini kelihatannya cuma 1 kan, karena cuma 2 sisi gitu loh. Bukannya 2 juga ya? Kan 4. 1 Lu 4 tiang apa 2 tiang? Kalau gue kalau kemarin buat 2 tiang. tiang, kalau 2 tiang baru bener 2 1. Ya, gue 2 tiang. Ini tinggal 15 Yang menit 2 lagi kok. tiang. Yan, Ini gue yang tapi 2 tiang. DPT kelompok lu itu udah di ACC, Yan? Udah. Udah semua? Udah. Kalau DPT FS udah garingnya ACC. berapa? Tapi kalau pondasi gue belum ACC. Intinya gitu, N1 itu dari baris kelihatan depannya, N2 itu dari sampingnya. Kalau 2 tiang itu kan kalau dari samping kelihatannya 1 kan. Kalau dari depan kan kelihatannya kayak ada 2 tiang kanan kiri kan. Nah, terus habis itu D itu rumusnya gue lihat di buku Braja Emdas 3 kali diameter, 3 kali diameternya itu 1,2. LG itu rumusnya N1 dikurang 1 dikali D ditambah 2 dikali diameternya dibagi 2. Ada rumusnya di buku Braja Emdas tapi gue nggak ada di sini. Itu buat LG. Terus BG-nya juga N2 dikurang 1 dikali D kecil ditambah 2 kali diameter 0,4 kalau gua dibagi 2. Terus PG itu ada semua rumusnya di buku. 2 Yan, coba. kali Halaman berapa Yan bukunya ya? bentar gue lupa. Kan ada PDF tuh. Itu udah bagi 2 emang rumus apa karena tiangnya 2? Bapak coba kan buka bukunya PDF. Ada nggak lo PDF-nya? Ada bentar. Gua cari dulu. Gua lupa naruh soalnya. Penurunan tiang grup kalau nggak salah. Lo lihat di daftar isi aja file group settlement. Setahu gua tuh abis tiang grup ini baru lanjut ke konsolidasi tanah, terus pakai rumus yang bro itu tuh yang terakhir kali ibunya ajarin. Bentar ya, agak lama lagi download. Oke.
Surs. Dari brosur lu mau pakai diameter berapa? Dari brosurnya. Brosur. Surs. Diameter pakai yang mana dah? Diameter itu lo nentuin sendiri. Kalau gua pakainya 0,4. Gua ngeliatnya dari brosur di internet. Acuannya? Kalau misalkan lo mau pakai bulat, lo cari brosur yang bulat. Kalau yang kotak, brosur yang kotak. Penentuannya ya perhitungan lu. Kira-kira dengan pondasi diameter segitu bisa menopang nggak gedung di atas lu dengan perhitungan sampai kial itu. Terus nentuin dapat berapa tiangnya juga. Nentuin apa tiang? Kebutuhan tiangnya juga. Tapi setahu gue sih yang penting kialnya gitu loh. Coba lihat Excel yang tadi, Surs. Yang tadi yang bagian ini bukan sih settlement? Iya, settlement penurunan tiang grup. Yang mana John? Oh yang ini ya, salah bentar dulu John. Ini efisiensi grup apa nggak ada efisiensi yang tunggal? Itu yang grup, Pel. Iya, jadi habis ngitung penurunan tiang tunggal langsung ke efisiensi grup. Ada penurunan tiang grupnya juga yang dihitung abis ini baru. Yang itu nggak sih rumus yang kemarin? Yang mana? Gue tuh kemarin nonton YouTube. Terus dapat yang ini kayak gini rumusnya. Bentar. Satang N1 di Di situ ngitung PG perimeter sectionnya sini. Kalau pakai rumus converse Labere equation itu nyari si theta kan, si bulat itu si 0 itu pakai rumusnya di Photomath itu arch tan dari si diameter dibagi D kecil yang tadi yang 3 kali diameternya. Ntar baru dimasukin rumus 1 dikurang theta dikaliin N1 dikurang 1 dikali N2 ditambah N2 dikurang 1 kali N1 dibagi 90 kali N1 kali N2. terus habis itu udah. Belum, habis ini masih settle konsolidasi itu.
Kalau gue kan tetanya didapetin di Photomath 18,43 derajat. Terus habis itu ini gue pakai rumus Converse Labere. Terus didapetin, dimasukin ke rumus penurunan tiang grupnya, hasilnya kayak gini. Terus ini deh rumus penurunan tiang grupnya ini. Kalau QG itu N dikali QU. Ini. Kalau QU rumusnya FAF dikali A18. FAF kali kedalaman